Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Apa kabar? Alhamdulillah sehat semua ya nak. Reja apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syakila apa kabarnya Syakila? Alhamdulillah sehat, Bi. Alhamdulillah. Ya, Anissa Pratiwi. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Untuk hari ini kita melanjutkan pertemuan kita di minggu yang lalu. Kita belajar bersama tentang softball ya. Nah, sebelum kita melangkah ke pembelajaran materi yang baru, sebelumnya Bapak mau tanya-tanya dulu nih. Mana nih? Reja, materi minggu lalu. Coba sebutkan poinnya apa saja. Reja. Saya masuk Bi pelajaran. Nggak masuk minggu lalu? Enggak, Bi. Oh. Monica, mana Monica? Saya Bi. Nah, oke, coba sampaikan beberapa poin saja. 2 poin boleh. Yang pertama mengenai lapangan softball, baru teknik pemukulan dan teknik pelemparan Bi. Oke, bagus Monica ya. Ini dicatat ya yang aktif ya ketika dikomunikasikan dalam pembelajaran. Daniel, ada berapa jumlah pemain softball? Daniel? Oke, nggak aktif. Mana Daniel? Syakila, coba sebutkan ada berapa jumlah pemain softball? Pemain aktif ya. Syakila? Kurang tahu, Bi. Oh, kurang tahu. Minggu lalu nggak aktif ikut Zoom? Iya, Bi. Minggu lalu saya nggak ikut, Bi. Kenapa? Sakit? Nggak juga, Bi. Bantuin Bunda. Oh, berarti nggak ada alasan yang tepat. Hati-hati ya. 11 kayaknya, Bi. 11 yang aktif dalam permainan. 9 Bi. 9, oke. Sebutkan Monica 3 pemain diantaranya. Sebagai apa? Tunggu Bi. Ayo, 3. Sebagai center, center fielder, right fielder, sama left fielder Bi. Right, center, and left fielder ya. Oke, 3. Oke. Yang lainnya, coba siapa yang bisa menyebutkan? Yang lainnya, siapa? Rahmat, Khansa. Sebelum kita masuk ke teknik permainan yang baru. Minggu lalu kita sudah belajar bersama tentang lapangannya, sistemnya, kemudian ada beberapa teknik dalam pukulan. Ada? Oke, nggak kita ulang ya. Insya Allah pertemuan kita yang ketiga minggu depan, kita akan mengulang dari awal sampai dengan akhir, dan di akhir sesi nanti kita akan putar satu video tentang permainan softball, kemudian kita akan analisa bersama. Seperti itu. Jadi, memahami secara teknik permainan atau tidak, itu akan kelihatan. Nanti Abi, Bapak akan banyak tanya dari video yang kita putar dan kita tonton bersama. Ya, kita akan masuk ke materi baru di teknik permainan yang baru, yaitu kemarin kita sudah bicara tentang beberapa teknik ya.
ada lapangan, kemudian juga ada pukulan dan sebagainya. Nah, untuk hari ini kita sesuai dengan indikator pembelajaran yang minggu lalu juga sama, yaitu menjelaskan tahapan teknik melempar, menangkap, berlari ke base, dan memukul bola menggunakan tongkat pemukul. Jadi kita lanjut ke nomor 5. Minggu lalu kita sudah belajar dari nomor 1, tahapan permainan, teknik permainan, sampai dengan nomor 4. Hari ini kita lanjut ke nomor 5, yaitu tentang strike. Pada gambar kita lihat ada 3 orang ya yang berbaju biru itu sebagai, coba mana? Sebagai apa, Monica? Dalam jumlah pemain 9 orang tadi, coba sebutkan siapa yang bisa menyebutkan? Better B. Oke, bagus, Monica. Better, Terus? Sama Jumper B. Oke, betul. Ya, jadi dalam teknik memukul, jadi setiap pemukul dalam permainan softball atau bagi batter melakukan pukulan itu diberikan kesempatan 3 kali untuk memukul bola dari pitcher atau bola yang dilempar oleh pitcher. Ya. Tetapi jika pitcher berhasil melempar bola 3 kali tepat masuk ke dalam strike zone tanpa dipukul oleh hitter, maka si pemukul atau si hitter dinyatakan out dan harus keluar lapangan kembali menuju dugout. Dugout itu adalah tempat posisi bagi pemain pemukul atau tim pemain ketika itu, ya. Kemudian di tahapan yang lainnya, seperti di gambar, dalam gambar yang ditunjukkan yang Bapak sampaikan tadi, contoh lemparan bola strike yang diputuskan oleh plate umpire dengan menggerakkan tangannya, ya, seperti yang digambar tadi ya. Nah, ini gambar, kita lihat. Nah. Jadi disinilah tahapan teknik permainan dalam pemukul atau hitter memukul bola. Kemudian selanjutnya teknik permainan dalam bola atau balls. Pada nomor 6 lihat. Jadi terjadi duel antara hitter dan pitcher. Kapan berakhir duel tersebut? Jika hitter out. Kenapa? Karena telah 3 kali tidak dapat memukul bola strike. Jadi gagal melakukan 3 kali pukulan. Kemudian hitter boleh dan bebas menuju base pertama karena pitcher telah melakukan 4 kali balls. Ya. 4 kali balls berarti si pitcher melakukan 4 kali kesalahan. Jadi bola tidak masuk ke strike zone, ke lokasi yang benar untuk hitter melakukan pukulan. Kemudian hitter memukul bola ke daerah permainan dan berlanjut menjadi runner. Kalau mampu hitter melakukan pukulan dengan baik, masuk bolanya ke fair territory, bukan false territory, ya, maka hitter menjadi runner. Hitter terkena lemparan wheel pitch, pitcher baik sengaja atau tidak sengaja, dan hitter boleh dan bebas menuju base pertama. Seperti itu. Atau jadi dengan santainya bebas si hitter melakukan langkah dengan santai atau dengan lari santai ke base pertama. Karena kesalahan terjadi pada pitcher. Kemudian ke teknik permainan yang lain yaitu base running.
pada gambar nomor 7 tersebut ditampilkan bahwa posisi ada home base, ada first base, ya, kemudian ada base kedua dan ada base ketiga. Ini base running yang harus dilalui oleh seorang pemain softball gitu ya. Itu. Lihat arah tahapan larinya. Jadi setiap hitter yang telah memukul bola ke daerah permainan atau masuk ke dalam fair place atau ke dalam lapangan yang dianggap benar setelah melakukan pukulan, maka berlanjut sebagai pelari gitu, base runner. Ya, kemudian si hitter atau base runner berusaha berlari secepatnya ke arah base, sejauh dan sebanyak base yang bisa dia capai. Kalian ingat ya ketika kita praktik bersama softball seperti itu. Ya, base runner harus mampu mengetahui pukulan bola yang dilakukan oleh hitter efektif, jauh, baik atau tidak seperti itu. Maka base runner harus mampu memahami dan mengetahui sejauh mana bola yang dipukul oleh hitter. Jadi kalau misalkan bolanya terlalu dekat ataukah bolanya mudah dijangkau oleh tim lawan, maka ya mungkin base runner hanya mampu melakukan capaian ke first base saja gitu ya, tidak melanjutkan ke second base dan selanjutnya. Ya. Jadi dia berusaha lari secepatnya ke arah base, sejauh dan sebanyak base yang bisa dia capai. Selama pemain defense berusaha menangkap dan mengontrol bola pukulan hitter dan melempar kembali kepada pemain defense lainnya. Defense lainnya seperti yang di infield, yang di dalam lapangan. Untuk apa melakukan tersebut? Untuk meng-outkan runner dan mengamankan permainan. Artinya posisi base runner itu pastinya kalau tidak dia mampu melakukan dengan lari secepatnya, maka akan terancam false gitu ya, atau mati. Kemudian di tahapan teknik permainan yang lain dari base runner ini adalah jika runner sedikitnya mencapai first base sebelum pemain defense melemparkan bola pada infield, ya, pada infielder, first baseman, maka runner berhasil mendapatkan dan berdiri di atas base pertama. Maka runner harus mampu membaca bola yang dilakukan oleh tim defense. Kalau memang bolanya masih lama, ya dia harus mampu menyesuaikan diri dengan lari, ya, dengan secepatnya untuk meraih kepada first base-nya, dan dia akan melanjutkan menunggu di hitter berikutnya yang akan memukul bola. Kemudian ya, ada pertanyaan sampai sini? Ada, Sir. Apa kira-kira? Ada? Ada pertanyaan? Ada, Bi. Nggak ada. Jelas ya? Jelas, Bi. Jelas. Kemudian kita melangkah ke selanjutnya, yaitu dalam istilah fly out. Fly out di dalam permainan softball ini diartikan bahwa tim defense bertugas secepat mungkin menghasilkan 3 out, yaitu mematikan 3 pemain tim lawan, baik itu hitter maupun base runner. Itu ya, 3 out. Jika berhasil, maka permainan akan bergantian. Tim yang tadi sebagai defense meninggalkan infield dan outfield.
Jadi tim lawan atau sebagai tim defense tadi meninggalkan infield dan outfield-nya untuk selanjutnya menjadi tim apa? Tim offense gitu ya, untuk yang memukul dan berlari untuk menciptakan angka. Jadi itu diistilahkan dari fly out. Kemudian tahapan teknik permainan yang lain yaitu dari fly out ini adalah untuk mematikan lawan dan menghasilkan 3 out, tim defense memiliki beberapa kemungkinan gitu ya. Maka harus ada dari masing-masing tim tersebut kerjasama ya antar 9 pemain tersebut sehingga mampu menguasai bola sehingga permainan tersebut mampu mengalahkan tim offense ya, tim defense. Seperti halnya di gambar yang 5 yang telah diterangkan sebelumnya bahwa tim offense dalam hal ini hitter dinyatakan out karena 3 kali tidak dapat memukul bola dan 3 kali strike atau disebut strike out. Jadi istilah strike out ini harus kalian pahami bisa saja dari tim offense kah ataukah tim defense itu. Ya. Kemudian pemain tim offense juga dinyatakan out jika bola yang dipukulnya langsung dapat ditangkap di atas udara oleh pemain defense tanpa menyentuh tanah terlebih dahulu atau diistilahkan yaitu fly out. Jadi ketika tim offense melakukan pukulan, ternyata bola mampu diraih atau ditangkap dengan baik oleh tim defense, maka tim offense akan out. Dengan mudahnya out, kemudian digantikan oleh pemain defense yang menjadi tim offense, atau kebalikannya. Kemudian di tekniknya yang lain, yaitu ada istilah force out. Gitu. Ya, apa yang dimaksud dengan force out? Jadi dalam teknik permainan force out ini adalah apabila pemain tim offense dinyatakan out, pula jika tim defense berhasil mengawal bola yang dipukul hitter dan secepat mungkin melemparkan pada first baseman yang menguasai base sebelum runner mencapai first base. Gitu ya. Setelah hitter melakukan pukulan, ternyata bola mampu dikuasai oleh tim offense, tim defense, kemudian melemparkan bola tersebut ke first baseman, ya maka otomatis si runner akan out dengan otomatis gitu ya, akan kalah gitu. Jadi harusnya runner atau base runner mampu melakukan lari secepatnya mencapai first base dengan aman. Begitu juga seluruh base runner yang melakukan capaian ke base-nya yang lain. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah hitter terpaksa harus lari setelah dia memukul bola ke daerah permainan dan kalah cepat dengan bola yang ditangkap lebih dahulu oleh baseman, dan di base-nya hal ini kita sebut force out. Maka hitter terpaksa harus lari. Ya, hitter terpaksa harus lari setelah dia memukul bola ke daerah permainan. Jadi hitter posisinya harus lari, tidak boleh menetap di base tersebut gitu ya. Setelah dia memukul bola ke daerah permainan. Dan kalah cepat dengan bola yang ditangkap oleh
ditangkap lebih dahulu oleh first baseman di base-nya, hal ini kita sebut force out. Maka pelaku hitter atau pemukul, kemudian base runner, kemudian dia tidak mencapai base-nya dengan cepat, maka hal ini kita sebut force out. Jadi hitter terpaksa harus lari. Harus lari, tidak boleh menetap di first baseman. Ngerti ya maksudnya? Monica ngerti ya? Jadi tidak boleh menetap. Ngerti, Bi. Nggak boleh menetap di first baseman. Dia harus lari. Maka istilah tersebut adalah force out. Tapi kalau di base yang lain tidak masalah. Kemudian di tahapan teknik permainnya yang lain adalah apakah bola atau runner yang lebih dulu mencapai base? Hal ini diputuskan oleh field umpire. Apakah bola atau runner lebih dahulu mencapai base? Maka field umpire yang harus memutuskan karena dia yang mengawasi dalam permainan gitu. Ya, field umpire ini ditandai dengan memakai kostum biru muda. Seperti itu. Dari beberapa teknik permainan tersebut, maka Bapak ingin bertanya ke semua anak-anak Bapak, ada hal yang mau ditanyakan? Coba, Daniel? Nggak ada, Bi. Yakin nggak ada? Ya, oke. Untuk mengetahui pemahaman dan sebagainya, Bapak akan tanyakan beberapa ya. Contoh, apa istilah dari out tersebutnya? Ya, kapan si hitter atau si pemukul dinyatakan out? Coba, Syakila, mana Syakila? Atau Syakila mana? Syakila Kurnia? Syakila? Atau Reza? Coba Reza. Atau Daniel? Ketika pitcher berhasil melemparkan bola ke strike zone tanpa dipukul oleh hitter. Nah, hitter. Ada berapa kali kesempatan, Daniel? 3 kali, Bi. 3 kali kesempatan. Kalau 3 kali kesempatan itu bisa dilakukan oleh hitter dengan baik, ya maka aman ya, tidak akan out dia ya. Ya, Bi. Tapi kalau si pitcher melakukan 4 kali kesalahan dalam pelemparan ke strike zone, maka apa yang terjadi? Si hitternya bebas melaju ke first base, Bi. Oke, jadi si hitter bebas melaju ke first base ya. Oke. Kemudian di dalam lapangan itu ada istilah infielder dan outfielder. Dari sekian jumlah pemain, 9 pemain, maka apa tugas dari infielder? Coba. Kansa mana? Kansa. Kansa mana? Kansa. Kok cuma Daniel nih yang aktif ya.
Monica, mana Monica? Saya, Bi. Coba jelaskan. Apa perbedaan antara infielder dan outfielder? Kalau infielder itu, Bi, dia menangkap bola dari defense. Kalau outfielder? Posisi, kalau dilihat posisi Kalau- permainan. Di mana posisinya? Posisi infielder sama outfielder, Bi. Iya, betul. Kalau infielder di first baseman, Bi. First baseman. Kalau outfielder di saya lupa, Bi. Kok lupa? Oke, ada yang lain? Bisa menjawab? Bagus. Monica bagus komunikasinya. Bagus jawabannya. Daniel oke. Shakila ini mana Shakila? Reza. Shakila, Reza. Kansa ini putus-putus suaranya ya. Atau Aulia mana? Aulia Rahman. Aulia Rahman. Aulia Rahman. Apa yang dimaksud dengan fly out? Yuk, Aulia Rahman. Nggak jelas ya suaranya ya, Aulia Rahman. Sinyalnya mungkin ya. Oke, kita melangkah ke evaluasi ya. Namun dari minggu lalu ya, sudah Bapak sampaikan soal tersebut. Sudah dikerjakan belum? Reza, sudah dikerjakan evaluasinya? Belum, Sir. Belum. Ingat, jangan lewat bulan ya, karena setiap bulannya guru akan melaporkan nilai. Yang paling utama adalah kuis. Kuis itu akan dilaporkan setiap bulannya. Kalau untuk tugas yang lainnya kita akan rekap dan dilaporkan juga setiap bulannya, namun masih bisa ditolerir dengan waktu. Tapi kuis jangan terlambat. Ya, jadi cara memegang bat dalam olahraga softball, kemudian juga jelaskan salah satu cara melempar dalam olahraga softball. Ya, silakan dikerjakan, kemudian di upload di psikologi, di filenya discuss. Nanti biar setelah itu Bapak akan cek dan Bapak akan rekap nilainya. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Ya, sepertinya masih ada kendala sinyal ya dari beberapa teman kalian. Bi, Ya, apa? itu kan Bi, kalau misalnya yang di dekat pemukul itu Bi, yang menangkap bola. Daniel? Halo? Lempar. Suara Daniel putus-putus. Tapi menangkap Ya, suaranya Daniel putus. untuk Begini saja Daniel, sepertinya sinyal di daerah kamu kurang baik ya.
suaranya terputus-putus dan tidak jelas. Begini saja untuk pertanyaan selanjutnya atau beberapa hal teknik dan teknik permainan yang kalian ingin tanyakan, silakan kalian catat dan sampaikan di psikologi filenya di foldernya discuss. Nanti Bapak akan jawab dan akan sampaikan perihal pertanyaan tersebut gitu ya. Gitu ya. Jelas ya Daniel ya? Oke, terima kasih. Mungkin itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Maka mohon untuk minggu depan kita akan masih belajar bersama tentang softball. Nantinya kita akan bahas, juga nanti akan kita nonton bareng permainan softball, permainan video softball. Nanti kita akan analisa permainannya dan juga Abi akan dan juga Bapak akan minta kalian untuk menyampaikan analisa tersebut. Dan analisa tersebut menjadi tugas akhir dari sesi pembelajaran kita di pertemuan minggu depan. Ya, nanti sebelum nonton bareng, Bapak akan sampaikan sekilas dulu, Bapak akan ulas sekilas dulu materi yang sudah kita pelajari di softball. Kemudian kita akan nonton bareng, kemudian Bapak akan minta analisa dari kalian masing-masing dan dikirim ke folder discuss yang ada di psikologi kita. Terima kasih atas perhatiannya, semoga berguna pembelajaran kita hari ini. Walaupun singkat dan kondisi saat ini seperti ini yang kita rasakan, ya mari kita juga berdoa. Ya, jangan lupa agar Allah selalu beri kita kesehatan, kekuatan, dan juga kemudahan dalam belajar. Dan juga terhindar dari wabah saat ini yang lagi melanda di negara kita. Kemudian juga jangan lupa kita doa bersama ya untuk Bapak Citi dan keluarga agar selalu sehat dan mudah rezeki, sehingga beliau selalu dapat memberikan kesempatan bagi kita belajar di SMA Unggulan CT Foundation ini dengan baik. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini, pagi ini, dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.